Selamat siang, Mas Ya, Irka. baik. Islam atau Kristen? Saya Islam. Silakan buka kameranya. Oke. Bahas apa Bang Irka ini? Bebas. Tentang ketuhanan Bang Irka. Otakmu Bisa Bang Irka? oke. Otakmu sampai bicara ketuhanan? Ya, kita coba aja Bang Irka. Enggak, saya tanya. Apakah Kita otak coba. kamu sampai memikirkan tentang Tuhan? Tidak. Tidak. Ya udah, kenapa kau mau bicara Tuhan kalau ke otak kamu nggak sampai tentang Tuhan? Ya, kita bicara apa yang tertulis saja Bang Irka. Yang mampu-mampu aja Bang Irka. Oke, yang mampu. Sekarang kau percaya ya, tauhid? Ya. Oke, sekarang tauhid ada nggak dalam Al-Quran secara eksplisit? Kata tauhid. Ada Bang. Oke, tunjukkan Al-Quran surah berapa berbicara tentang tauhid secara eksplisit. Al-Ikhlas ayat pertama Bang Irka. Oke, saya buka. Itu Tauhid ahad ya. itu Wah. Nggak ada kan? Lah tauhid itu artinya apa dulu Bang? Coba Bang. Iya, sekarang Mengesahkan. gini, Nah, mengesahkan. Sekarang kami juga mengesahkan. Sebelum adanya Islam, kami juga mengesahkan Allah. Makanya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, la ilaha illallah Allahul ahad. Sebelum Islam percaya Allah itu ehad, kekristenan jauh sebelumnya sudah percaya Allah itu ehad. Berarti kami, tapi pemahaman tauhid ini seperti apa? Dari ya itu 20 la kan? ilaha illallah. Ya, saya juga percaya la ilaha illallah. Nah, masalahnya Gimana? gini Bang, kalau keimanan orang Islam itu la ilaha illallah kan tidak terpisah Bang. Hakikatnya cuma satu. Kalau abangnya kan Oke. beda, pribadinya tiga. Ya itu kan terpisah namanya. Oke, Allah kekal gak? Ya, Sifat Allah kekal kekal. gak? Ya kekal. Oke, sekarang sifat Allah berapa? Nama-nama Allah kekal gak? Ya, Nama Allah kekal gak? iya. Oke, hakikatnya Allah enggak? Sifat ya sifat Bang, Bang Rela. Sifat ya Saya sifat. tanya, Allah, nama-nama Allah juga kekal. Hmm. Sekarang pertanyaannya, nama-nama Allah ini sehakikat atau nama Allah ini hakoh, ya, dalam bahasa Arabnya hakoh. Intisarinya itu dia satu enggak dengan Allah? Iya, satu. Nah, sekarang nama-nama Allah ada berapa yang kekal? 99. 99 tambah Allah satu jadinya berapa? Nama itu Bang. Kalau nama-nama itu nama-nama Iya, Allah saya yang tanya, terbaik kan kau maksudnya. bilang, tadi kan kau bilang, Allah itu dan namanya itu sehakikat, tidak bisa dipisahkan, betul? Ya. Nama Allah kekal. Pertanyaan saya kepada kamu adalah, nama Allah ada 99 yang kekal. Allah satu, jumlahnya berapa? 100. 100. Apakah ada 100 yang kekal? Ya. Iya. Ini Terus? agnostik juga ini. Gini loh Bang. Jadi apakah bisa dibilang makan 100 ngaku satu? Itu kan nama itu kan sebutan, gelar-gelar sebutan-sebutan itu loh, Bang. Iya, berarti ada yang berapa yang kekal? Kalau masalah itu ya banyak. Kau kan sih, sudah Bang. bilang Itu kan 100. Iya, kan sebutan. Kalau saya tidak Gitu loh, bisa Bang. bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya nggak bisa bilang 3. Saya bilang satu Tuhan, satu Allah. Masalahnya bukan itu, Bang Reka. Makanya kau memahami. Nama-nama Allah itu 99, Allah itu satu, kekal. Kau tidak bisa bilang 100. Kau harus bilang satu Allah. Itulah Allah yang Esa. Kalau 100 tidak bisa dikatakan sebagai Allah yang Esa. Begitu pula orang Kristen, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ketiganya kekal. Kami tidak bisa bilang Tuhan kami atau Allah kami 3. Karena nanti akan merujuk pada Allah yang Esa. La ilaha illallah Allahul ahad. Kami tetap bilang satu Allah. Ya. Karena bicara tentang keahatan atau keesahan itu bicara tentang kesatuan. Oke. Terus masalahnya pribadi. Oke, sekarang wahid itu ehad atau enggak? Ya. Wahid itu sama dengan ehad enggak? Ya. Oke, kalau sama, bisa enggak dibilang seperti ini? Ini pertanyaannya. La ilahukum ilahu ehad. Bisa enggak? Wa ilahukum ilahu ehad. Bisa enggak? Sesuai surah Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Nah, Qul bisa nggak huwallahu ahad, ahadnya nggak diganti bisa. wahid? Nggak bisa. Nah, nggak bisa, berarti Wahid ada itu perbedaan bilangan, antara Bang. Gini, berarti ada betul. perbedaan antara ehad dan wahid, betul? Ya, ada, betul. Nah, sekarang kenapa Allah wa ilahukum ilahu wahidun nggak bisa diganti ehad? Ya karena maknanya beda, Bang. Saya tanya, Kalau wahid- kau bilang mau bicara tentang Allah dan Al-Qur'annya. Ya udah saya tanya, kenapa Allah nggak bilang wa ilahukum ilahu ehad? Kenapa Allah nggak bilang kayak gitu? Setahu saya kalau wahid itu bilangan, Bang. Menandakan itu angka bilangan, Bang. Kalau Nah, ahad itu ketetapan, sudah ditetapkan. jadi apakah Satu, kau tidak ada yang membilangkan lain. Allah kamu? Lah makanya ahad itu maksudnya ketetapan gitu loh, Bang Esa. Apakah kamu membilangkan Gini loh. Allah kamu? Katanya laisa Yes, kamislihi syai'un. Mukalafatul lil habadis. Tetapi kenapa kau membilangkan Allah kamu? Sebentar, ini diskusinya kemana-mana. Bahas tentang Nggak kemana-mana, Tuhan kan itu, ini Bang. bicara Saya tentang belum Allah yang tanya loh, Bang. ehad. Allah yang esa. Namanya Esa satu, itu tidak ada dua gitu loh. Sudah jelas, Pak. Maknanya sudah jelas, Bang. Ya. Bukan Apa- bilangan apa- tapi ketetapan maksudnya. Terus saya tanya, Anda mengatakan Tuhan Anda itu satu, Esa. Esa. Tapi nyatanya 3 pribadi katanya. Ya kamu teman-teman 100 kekal semua. Anda. Itu juga bukan pribadi, Bang. Itu cuma Kamu nama. 100. Nama gelar-gelar itu. Nah, Bang. makanya kau memahami bahwa kata pribadi atau prosopon dalam Alkitab, dalam kitab suci, ya lebih tepatnya kitab suci, dalam kitab suci kata prosopon itu berbicara atau pribadi itu berbicara tentang sebuah. Oh, berarti Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Kalau begitu. Sabar. Berbicara tentang prosopon itu bicara tentang pribadi, bicara tentang apa? Bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada manusia. Nah, nama-nama Allah itu apakah bagian dari Allah menyatakan diri kepada manusia? Iya. Iya. Nah, sekarang bicara pribadi atau bicara prosopon itu berbicara tentang bagaimana cara firman Allah itu menyatakan diri kepada manusia. Firman Allah itu kekal. Berarti firman Allah itu mengutus dirinya sendiri, Bang, maksudnya, Bang. Bukan firman Allah Yang saya- mengutus dirinya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Allah yang Esa. Bapa mengutus firman-Nya. Kalau Bapa tidak mengutus firman-Nya, tentunya manusia tidak akan tahu. Begini, Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan apa? Wahyu. Wahyu. Nah, wahyu itu adalah apa? Ya firman Allah. Kekal nggak? Ya, Sekarang kalau wahyu Allah tidak disampaikan, manusia bisa mengenal Allah nggak? tidak. Tidak bisa. Sekarang kalau firman tidak disampaikan kepada manusia, manusia tidak bisa mengenal Allah. Dimensinya Allah dengan dimensinya manusia berbeda atau tidak? Beda. Beda. Berarti Allah tidak bisa datang ke dalam dunia. Ya. Nah, sekarang makanya sambung pada tema yang tadi. Allah membutuhkan makhluk atau tidak? Tidak. Kalau Allah membutuhkan makhluk berarti Ya bukan Allah. bukan Allah. Sekarang ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Miriam, Jibril itu makhluk gak? Macet. Macet-macet Bang Irka suaranya. Ya kamu yang macet. Jibril itu makhluk gak? Enggak. Ya, Nggak, makhluk. aku tanya, Jibril itu makhluk gak? Makhluk. Nah, tadi kau bilang Allah tidak membutuhkan makhluk. Sementara Allah memakai perantara. Malaikat. Berarti bukan? Kalau memakai perantara makhluk berarti dia bukan? Siapa yang mengatakan begitu? Ya saya kan tanya Iya, logika, Pak saya Irka. pakai logikamu nih. Berarti? Ya salah, logikamu salah. Eh, Membutuhkan makhluk, bukan kamu jujur ketika dulu. Allah itu Logika tadi kau membutuhkan. bilang, Allah Allah itu ketika butuh, membutuhkan enggak. makhluk berarti Betul, Pak. bukan? Allah ketika membutuhkan Suaramu makhluk berarti macet-macet, bukan? Bang. Kau yang macet. Allah ketika membutuhkan makhluk berarti bukan? Bukan Allah. Ah, Allah memakai perantara. Bukan Allah. Ya, Allah memakai perantara. Malaikat. Ah, malaikat itu makhluk dan atau para bukan? nabi. Malaikat itu makhluk bukan? Bukan. Bukan.
Bukan. Bukan. Makhluk. Malaikat bukan makhluk. 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 Berarti apakah Allah memakai makhluk? Iya, memerintahkan. Allah memakai makhluk. Memerintahkan ini. Iya, Bang. Ya Allah. Gitu, Iya, Bang. berarti kalau Allah memakai Bukan makhluk, Allah memakai makhluk, Allah membutuhkan makhluk, berarti apakah itu bukan Allah? Sesuai logikamu di awal. Memerintahkan itu bukan bermaksud Allah itu butuh sama malaikat gitu loh, Bang. Anda ini gimana sih? Kenapa ya? Tanpa malaikat pun, tanpa manusia pun, Allah tetap Allah gitu loh. Maksudnya Ya, kenapa Allah tidak datang secara langsung itu saja seperti Yesus, Sabda yang datang menjadi manusia? Kenapa Allah harus membutuhkan makhluk? Tidak membutuhkan makhluk, tapi makhluk. Oke, sekarang. Allah, gitu loh. Sekarang gini, ya udah malaikat, misalkan contohnya, ya Jibril tidak ada contohnya ya, ini contoh. Ya. Allah bisa nggak menyampaikan langsung firman-Nya, wahyunya? Bisa sekali. Caranya? Ya tidak tahu. Kan ini cuma anda-anda loh, Bang. Kalau anda-anda ya tidak tahu. Anda ini maksa sesuatu Allah yang itu tidak bisa ada. dilihat atau tidak? Tidak. Suaranya bisa didengar nggak? Tidak. Tidak bisa. Pertanyaan saya, lalu di dalam surat Toha Allah bertemu dengan Musa itu, kenapa Musa bisa melihat suara Allah, mendengar suara Allah? Katanya Allah suaranya tidak bisa didengar. Lalu sarana yang dipakai oleh Allah di atas ketika bertemu dengan Musa itu sarananya apa? Saya bingung. Ini itu RK. kan berbentuk nyala api atau apapun kan nggak tahu suaranya seperti Api apa, itu kan nggak makhluk tahu. nggak? Iya, maksudnya Berarti Allah, apakah Allah memakai makhluk? Sarana makhluk? sebentar. Ini loh, Bang, maksudnya. Itu di Al-Qur'an. Siapa tahu Bang Eka, kamu di situ di Al-Qur'an tidak diterangkan bagaimana suaranya ketika berfirman kepada Musa itu. Jadi abang ini jangan bertanya sesuatu yang tidak tertulis gitu loh, Bang. Kalau tidak tertulis jadi jangan kalau tidak ditanyakan. tertulis Gimana berarti saya manusia bingung menjawabkan? gitu. Ya makanya kita memaknainya itu firman Allah. Katanya Al-Qur'an sempurna. Ya. Ya. Lalu kenapa Kembali ke tema, Bang. Ini Saya tema belum kita jelas lagi bicara Allah ini. Kita lagi bicara Allah ini. Iya, tapi saya belum jelas tentang ketuhanan Abang gitu loh. Ini bicara ketuhanan secara general dari tadi, secara umum. Oh ya. Nah, Jadi sekarang kamu- yang bicara dengan Musa itu jadi Allah pakai suara, apakah Allah pakai api-api? Nyala api itu bukan. Oh, nyala berarti api Allah bisa itu berbicara. api. Jadi nyala api Enggak, bisa berbicara. Maksudnya itu bukan Allah itu berbentuk api itu tidak, Bang. Itu kan Katanya ada laisa api kamislihi supaya- syai'un. Lah iya bukan berbentuk api. Ya kalau laisa kamislihi syai'un kenapa dia harus menggunakan api? Lah Katanya iya, bukan makanya- lafatul lil hadis. Lah iya, sebentar. Makanya orang Islam itu paham itu api itu bukan bentuk Allah gitu loh. Itu sebagai tanda Musa untuk mendatangi api, kan itu aja, Bang. Tapi suara Allah ada di mana? Kalau nggak salah di sebelah batang pohon itu. Nah, berarti sarana Allah memakainya adalah batang? Sebelah batang pohon. Ya, berarti sarananya adalah di sebelah batang? Ya. Jawab, kamu yang jawab. Iya. Iya. Jawab, sebelah iya. batang pohon. Jadi sarana yang dipakai adalah apakah di sebelah? Iya, sebelah batang pohon. Sekarang gini, Bang. Sekarang Saya- sarana yang dipakai oleh Allah adalah sabdanya, yaitu Yesus Kristus. Sekarang gini, lebih berwibawa mana? Sebelah batang pohon atau Yesus Kristus yang ada hidup? Gini, kalau itu kan beda pemahaman. Coba kau pikir. Masalahnya. Lebih terhormat mana? Apakah sebelah batang pohon atau Yesus Kristus yang hidup dan berdaya guna? Di Ini bawah. malah sebentar, jangan ngomongin terhormat, Bang. Saya ingin tahu apakah Yesus itu Allah Bapa itu sendiri, itu loh yang saya belum paham. Saya nggak Orang bicara Kristen- Yesus adalah Enggak, sabda gitu loh. Allah yang menjadi manusia. Karena beda Dia orang adalah itu utusan beda. dari Allah Bapa. Sebentar. Kadang gini loh Bang RK, beda orang Kristen itu kadang beda penjelasannya. Kalau Bang RK itu bagaimana gitu loh? Apa sama dengan Kristen-Kristen yang lain? Saya Kadang bukan Kristen bidat. Kadang Kristen mengatakan Yesus adalah Allah Saya itu sendiri. percaya Yesus adalah utusan, tapi utusan yang kekal, yang sudah ada sebelum dunia ada.
Oh. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 5, Yesus adalah utusan. Dan, tapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada, utusan yang sehakikat dengan Sang Bapa. Oke, saya ganti nanya ini Bang RK. Nah, silakan. Berarti Yesus itu kan firman Sang Bapa itu kan menurut Yesus Bang RK. adalah firman Betul. yang sehakikat dengan Sang Bapa. Firman Allah adalah Jadi- Allah bukan? Iya, juga menciptakan. Iya, udah murtad sesuatu. kau, udah iya kan? Loh, saya tanya loh Bang, apakah Yesus itu juga menciptakan langit dan bumi? Kan firman katanya. Yesus Firman yang Yesus menjadikan menciptakan segalanya. langit dan bumi karena Yesus adalah firman atau sabdanya Bapa, Sang Bapa. Nekat yang nyata. Jadi menurut kamu Allah tidak punya firman? Nggak, ini jangan ke Allah dulu. Nggak, Ini aku belum tanya selesai. baik-baik. Menurut kamu, apakah Allah tidak punya firman? Iya, Allah punya kalam, firman. Oke, firman Allah itu sehakikat dengan Allah atau tidak? Itu sifat Bang. Firman itu kalau dalam Islam itu sifat. Jadi Bukan apakah hakikat. Allah menciptakan sifat? Beda. Apakah Allah menciptakan sifat? Sifat itu ya kekal Bang, sifatnya Bang. Oke, Kekal ada sifat pada Allah itu yang kau bilang kekal itu sehakikat dengan Allah atau bukan? Ya beda. Beda Bang. Sifat ya sifat, hakikat ya hakikat. Oke, firman Iya, Allah Bang. itu pencipta Makanya atau orang Islam ciptaan? itu sifat Firman- Allah ya Allah. Iya, firman Allah tadi yang kau bilang Tapi sifat itu pencipta atau ciptaan? Firman Allah, yang pencipta itu ya Allah itu Bang. Firman Jadi itu firman kalam Allah bukan atau ucapan, pencipta? Firman. Berarti Jadi firman Allah adalah cipta. Jadi Apakah Allah firman Allah mencipt- adalah ciptaan? Sebentar. Jadi Allah Saya itu tanya, apakah menciptakan firman dengan Allah apa? adalah ciptaan? Firman. Sifat bukan ciptaan, kekal. Iya, Gitu, sifat Bang. Allah itu pencipta atau ciptaan? Pencipta itu Allah, Pak. Allah itu menciptakan dengan berfirman. Cuma dua opsi ini, pilihan berganda. Firman Allah yang kau bilang sifat itu pencipta atau ciptaan? Pertanyaanmu yang salah itu pertanyaanmu, Bang RK. Nggak, aku tanya, pertanyaan tidak ada yang salah. Begitu pula Gini kau loh, bilang kayak gini begini. loh. RK, Yesus Oke, nenen. Apakah Yesus Makanya- nenen? Nggak salah pertanyaannya. Sekarang saya Dengar tanya dulu, kamu. pencipta itu. Firman Allah itu Saya tak kira Anda, firman Pak. Allah yang Dengar kau dulu. bilang sifat itu pencipta atau ciptaan? Oke. Yang pencipta itu, Bang, itu Al-Khaliq. Sifat Nah, Allah berarti Al-Khaliq. firman Allah Nah, itu bukan pencipta. Gitu loh, Bang. Ya, berarti firman Allah bukan pencipta. Dengan cara berfirman. Iya, berarti firman Allah bukan pencipta. Maksud kau begitu? Bukan. 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 Sekarang, kalau firman Allah itu bukanlah pencipta, lantas bagaimana Allah menjadikan kun? Sementara firmannya dia harus ciptakan dulu. Bagaimana dia menciptakan firman? Kun, jadilah firmanku. Apakah minus kekekalan? Nah. Allah tidak punya firman sehingga dia harus ciptakan firman. Makanya saya jelaskan dulu. Makanya kamu bingung di situ. Logika kamu nggak enggak. main. Kalau dikatakan pencipta tetap Allah, Pak. Gitu loh. Jadi Anda itu harus Iya, membedakan. saya paham. Penciptanya adalah Iya. Allah. Saya paham itu. Pertanyaan saya Nah. adalah, firman Allah itu kan kau bilang ciptaan, ya kan? Loh, siapa yang bilang ciptaan? Pi? Lah wong tadi sampeannya ngomong iku. Firman Allah itu. Sampean sifat iku Allah loh yang ngomong kekal. firman Allah itu ciptaan tadi. Kekal, Pak, kekal. Kekal loh ciptaan. Nah, Pi. sekarang kalau kekal, firmannya itu kekal, itu pencipta atau ciptaan? Ini maksa loh, Bang. Kaget, RK. Sep. Bisa loh. Orang Islam Lanjutkan, itu Sep. Pak. Ini udah bingung Gini, deh, gini. Sep. Silakan, Nah, Sep. gini loh, maksud saya. Gini loh, kalau kita ini menyembah, contoh sebentar Nah, biar lanjut Bapak sama RK Sep, yang paham. masalah kalam. Orang Silakan. Islam orang Islam itu menyembah Allah, Pak, bukan menyembah firman. Gitu loh, enggak boleh, Pak, enggak lihat boleh dulu, orang Islam lihat itu dulu. menyembah firman. Bang RK, minta tolong geser dulu. Kau lihat ini, kau baca ini baik-baik. Kau baca. Allah menjadi manusia mustahil, tapi Allah menjadi batu mau. Gimana sih Islam? Nah, itu. Menjadi batu. Oh iya. Iki piye neh iki anu iki, Pak Loh, Yosef. kok iki piye? Siapa? Sekarang Nggak gini, paham Pak. aku malah. Gini, Pak. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia karena dalam kemanusiaan itu Yesus mampu mengampuni dosa, menebus kita. Makanya orang Kristen percaya Yesus sebagai penebus dosa. Betul nggak, teman-teman? Setuju nggak? Makanya orang Islam kan selalu merendahkan, menghina iman kami. Yesus penebus dosa, Yesus penebus dosa. Manusia kok jadi penebus dosa. Nah sekarang,
Kenapa di Islam lebih menerima konsep penebusan dosa melalui batu? Makanya di sini Allah menjadi manusia mustahil, tapi Allah menjadi batu mau. Karena apa? Karena kalau Yesus mengampuni dosa dan menebus dosa, kalian tidak setuju. Tapi orang Islam disuruh bayar berjuta-juta, pergi ke Arab, naik pesawat, ngantri bertahun-tahun, mau. Aneh nggak? Aneh nggak, Pak? Jangan gitu Pak Yosep. Gimana? Hah? Kalau di Kristen percaya Yesus itu nggak perlu bayar. Begitu. Loh, kok Itu namanya tuduhan Pak Yosep itu. bukan Pak. tuduhan, Tapi kalau orang ada, Islam Pak. mengatakan Ada dalilnya, Pak. ada. Ada, Nggak ada ada. dalilnya. Ada. Nih, Itu tuduhan, tidak boleh itu. Kalau diskusi Enggak, yang benar enak ada. sesuai dengan apa yang tertulis gitu loh. ini nih tertulis nih, saya tampilkan, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, gitu. Nih. Nih. Ntar. Allah menjadi batu. Loh, iya, ini loh. Nah, nih. Saya tampilkan, oh belum kelihatan ya, sorry. Nih, ada hadis riwayat Tirmizi. Di sini dikatakan apa? Untuk itulah umat Islam dianjurkan untuk menyentuh Hajar Aswad dengan setulus hati. Sebab menyentuh Hajar Aswad disebut-sebut dapat menjadi salah satu sarana penebusan dosa. Saya mendengar Rasulullah bersabda, menyentuh mereka berdua adalah penebusan dosa, yaitu apa? Batu hitam dan Al-Rukun Al-Yamani. Gitu loh. Nah, ini makanya kalian itu lebih lewat batu daripada lewat Yesus Kristus. Ini gimana ini? Nah, nanti juga di hari kiamat, batu Hajar Aswad disebut-sebut dapat memberi kesaksian di hadapan Allah. Batu Hajar Aswad akan memberi kesaksian terkait siapa saja orang yang telah menyentuhnya dengan tulus. Maka Muhammad juga bersabda, demi Allah, Allah akan membawanya pada hari kiamat dan batu itu akan memiliki dua mata untuk melihat dan lidahnya yang akan berbicara dan itu akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuh dengan tulus. Saya tanya sama teman-teman Islam, sudah pernah lihat belum batu punya mata dan bisa bicara? Sudah pernah lihat belum? Bang RK udah pernah lihat belum? Ada hadisnya. Ada hadisnya, tapi secara real udah pernah lihat belum? Belum. Di akhir TV, zaman nanti. Di TV, di hari zaman. Udah ada, Bang. Nih. Saya tanya dulu, Pak Tulung Agung udah pernah lihat belum? Batu yang bisa punya mata, kemudian juga punya mulut, bisa nggak, Pak? Pernah lihat nggak? Tidak langsung aja Bang, tujuannya apa? Itu tujuannya sesuai nih, yang saya tunjukkan. Abang tanyakan tadi, nggak ada dikatakan Allah itu batu gitu loh. Ada Sedangkan nih. Nih Pak, nih batunya. Nanti di hari kiamat kayak gini. Muter-muter. Iya, ini hari kiamat. Paham itu. Ini hari kiamat nanti batunya kayak gini Pak, kata Allah Pak. Harganya 10.000 Pak. Loh iya. Ini lihat di sini nih. Kamu lihat di sini. Nih. Allah akan membawanya pada hari kiamat dan batu itu akan memiliki dua mata untuk melihat dan lidahnya yang akan berbicara dan akan bersaksi. Ini udah pernah ada, Pak. Gitu loh. Ya, nah, coba itu dijawab konteksnya dulu. kan nanti Pak. Nanti ketika kita ini di sidang, kita kan mengelak. Sekarang gini. Ada gitu. Kalau Kita misalkan ini kalau di sidang intinya kan mengelak Pak. Makanya ada saksinya batu, pohon, kaki kita itu menjadi saksi nanti, itu konteksnya. Nah, Pak. itu Yang dia, saya Pak. tanyakan, di mana ini dikatakan dia. Allah itu makanya, batu? Makanya gini, Pak. Terus di mana? Kalau pengadilan, bentar. Kalau di pengadilan orang mencuri orang mencuri pohon, batang kayu. Terus saksinya dihadirkan karena nggak ada orang yang melihat ya Bang RK ya, teman-teman bayangkan. Ya. Nggak ada orang melihat, nggak ada CCTV, nggak ada bukti. Bisa nggak saksinya dari pohon? Kalau di pengadilan, bisa nggak? Agak bisa. Nggak bisa. Ini Islam batu jadi saksi, pohon jadi saksi. Hebat nggak Astaga. halusinasi? Dari konteksnya di akhirat tuh Bang, bukan di dunia. Kalau di dunia, kamu bayangkan di dunia ya lucu. Gini Bang. Loh, makanya sudah saya di katakan, dunia Anda saja ini sudah menuduh. lucu, apalagi setelah di dunia tambah lucu. Ini kita lagi beriman, bukan lagi Ya udah. halusinasi. Masuk akal malahan Pak. Bapak Loh, kok mengatakan masuk Allah itu akal? batu. Itu Anda itu tidak boleh. Loh, kan tadi ada Tidak boleh dalilnya. menuduh seperti itu. Ada dalilnya Kalau orang Islam menuduh menolak bahwa Yesus itu Allah, itu orang Islam itu masuk akal menolaknya. Tapi kalau Anda Ya, mengatakan dalilnya mana? Allah itu batu, nah Oke. itu ngawur. Oke,
Dalilnya mana? Kalau saya pakai dalil Allah itu batu tadi ada. Allah itu mengutus batu untuk penebusan dosa. Kalau di Kristen, Allah mengutus putranya menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengkaruniakan putranya, yaitu Yesus Kristus yang tunggal, supaya olehnya dunia diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Pak, kenapa di Islam Oke. justru lebih percaya penebusan dosa hanya melalui batu dengan cara dicium dan diusap? Kalau Yesus, Pak, nggak Siapa perlu bayar. bilang? Saya? Iya, iya, iya. Oke, paham. Ya paham, aku paham, Pak. Siapa bilang orang Islam itu harus mencium batu baru terhapus dosa? Banyak, Bang, caranya, Bang. Puasa menghapus dosa. Loh, kalau gitu, Apalagi ya? kalau begitu kenapa naik haji itu sampai ngantri bertahun-tahun? Kalau gitu udah aja ya Bang RK ya, ditutup aja Bang RK. Apalagi Arab Saudi itu cuman cari keuntungan. Kalau gitu nggak usah pergi ke Mekah. Nabi Musa juga nggak pernah naik haji. Apa? Sebentar. Apa semua orang berhaji itu mencium atau menyentuh Hajar Aswad? Iya dong. Tidak, Pak. Iya, Tidak semua. nih saya ada buktinya juga. Oh, Ada enggak, buktinya juga. Tidak semua. Ada. Itu yang Ada. mampu ke depan aja yang bisa Ada. itu, Bang. Enggak mungkin jutaan orang bisa menyentuh semua itu. Ya, cemet, Pak, di depan, Pak. Gitu. Enggak harus, itu hukumnya sunnah dulu, Bang. Ketika itu dikatakan menghapus dosa, itu bukan batunya menghapus dosa, tapi perintahnya, ketaatan kita kepada perintah Nabi Muhammad gitu loh. Maksudnya, Bang, gitu. Pak, gini Pak, di Mekah itu sampai ada jemaah asal Indonesia baru-baru ini sampai Sinyal Jos. Macet-macet. Oh iya, Cegah dan diskusi tidak adil. terinjak-injak Pak. tak adil sampean iku loh. Sinyal bro, sinyal ulang bro, sinyal. Lah aku ditanya Sampai terus, Nico aku loh. belum bertanya apa-apa, harus kembali ke Islam lagi. Padahal saya ini ingin Sampai- tahu tentang Kristen loh, Bang. Pak. Tapi kok seakan-akan Sinyal bro, menyembunyikan ini loh. bro. Oke. Iya. Sekarang dalilnya saya di mana, ini- Pak? ingin Kalau misalkan Hajar Aswad, kalau misalkan Iya. Hajar Aswad itu tidak harus dicium, dalilnya di mana? tidak ada harus dicium. Di Arab itu Memang tidak harus, Pak. loh, Itu hukumnya kalau begitu sunnah. sampai ada caloknya loh, Wah, Umar, Pak. Anda tahu Umar? sampai Pak? ada calo Hajar Aswad loh Pak. Iya. Kenapa? Sampai uangnya orang Katolik Ini juga nih, diambil saya itu tampilkan. kemarin. Umar bin Khattab, apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Iya, Berapa Bapak miliar itu? 20 berapa mantan miliar uang Muslim. Katolik itu diambil itu? Di 23 apa 28 gitu. 28 Tahu. miliar 28. uang Katolik dipakai Pak untuk ke sana Pak. Nggak ngerti 28 Bukti miliar uang orang kalau- Katolik dipakai. Silakan. Bukti kalau di Islam itu cium Hajar Aswad itu sampai diduitin. Ada calo cium Hajar Aswad berkeliaran tuh Pak. Tuh. Calo ini Pak. Makanya ujung-ujungnya duit, ibadah di Islam itu ujung-ujungnya duit. Mau ketemu Allah bayar ratusan juta, puluhan juta, ngantri bertahun-tahun. Ya kan? Betul nggak Pak? Sampai ada jemaah haji itu meninggal karena terinjak-injak saat mencium Hajar Aswad Pak. Ya. Bapak tahu itu. Kalau misalkan katanya Tahu. tidak wajib, kenapa sampai meninggal, Pak? Tuh. Nih. Kenapa sampai meninggal, Pak? Meninggal Ini itu terinjak-injak, meninggal Pak. itu iya, meninggal itu bukan karena Sinyal. ingin mencium Hajar Aswad saja, Bang. Iya, Yosep. lalu Gini. Umar bin Khattab, Yes, saya kau. sambil backup Joseph ya. Umar bin Khattab mendapatkan perintah, kalau bukan Rasulullah mencium Hajar Aswad, saya tidak mungkin mencium Hajar Aswad. Ya. Ya, berarti atas perintah Rasulullah. Sekarang Rasulullah atas perintah siapa? Itu hadis, Pak. Hadis itu tentunya ya. Kalau Ketika Al-Qur'an berarti Oh. perintah Allah. Rasulullah Ya, cium wahyu Hajar dari Aswad Allah. atas perintah Allah, betul? Ya. Oke, sekarang ada nggak di dalam Al-Qur'an perintah Rasulullah mencium Hajar Aswad? Tidak ada, Bang. Lalu kenapa Rasulullah mencium Hajar Aswad? Karena apa? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu semua juga wahyu, Bang. Gitu loh, Bang. Jadi apakah perkataan Nabi Muhammad itu setara dengan perkataan Allah? Ya beda, namanya hadis, Bang. Hadis itu juga Oke. dibimbing oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad itu salah atau itu langsung ditegur, makanya itu, Bang. Namanya itu di apa? Kalau dalam Islam namanya apa? Ah, lupa aku juga. Oh, lupa. Gitu. Oke.
Makanya kau lihat Masuk, itu masuk, berita. Pak. Makanya kau lihat Masuk, tuh berita namanya masuk. terbaru. Sabar. Teman-teman follow akun Bang Joseph yang ini ya, di follow ya. Di follow ya. Bang Lanjut, RK, Joseph. aku Hai. ingin pemahaman tentang Kristen kok, malah tanya-tanya Oke, Islam. baik, silakan. Dari tadi kamu yang tanya, saya fair. Silakan. Apa Lah pertanyaan? iya, saya belum tanya Joseph. Jangan Anda tanya Hmm. terus. Di follow-follow Tentang Iya, terus ya. ketuhanan itu loh. Saya tahu kalau Kalau Islam menuduh. kalau gini. Islam bertanya, Kristen menjawab. Ya, Kristen bertanya, Islam geruduk dan lapor. Ya udah, nanya aja ke kamu. Lanjut Bang RK. Mau tanya saya atau Joseph? Kamu pilih. Yora, wes, awakmu tanya apa tentang itu? Kan sudah Sampai saya Niko jawab. loh mau tanya Bahwa ke Islam aku itu atau ke Joseph. ya semuanya lah yang mau menjawab. Enggak, satu-satu aku nanti nggak mau dibilang keroyokan. Sampai Niko loh mau sasarannya ke aku atau ke Joseph. Ya RK ya wes. Oh, RK, Aku yang ngantuk, oke, Bang. wes. Ya, maksudnya tidak mau ruwet-ruwet Enggak, kamu otaknya tentang nggak firman nyampe. tadi, tentang firman itu tadi bahwa Yesus itu menciptakan ketika kan Yesus menjadi firman telah menjadi manusia kan begitu. Berarti kan Yesus itu berarti kan pencipta langit dan bumi gitu loh. Ya, Yesus menciptakan Di mana bumi tertulis, itu. Bang? Ada enggak, Bang? Oke, ada. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 3, di dalam dia telah dijadikan segala sesuatu. Berarti di dalam firman itu telah dijadikan segala sesuatu. Dan segala sesuatu untuk dia. Sehingga dia dikaruniakan nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Sehingga mulut mengaku diselamatkan, hati percaya dibenarkan, lutut bertekuk bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berarti hari pertama menciptakan apa, Bang Irta? Kamu mau bahas Hari itu nanti pertama terakhir tuh, saya Yesus. framing. Tiba-tiba ada kapal di dalam surah Al-Baqarah. Kau jangan tanya penciptaan. Kalau kau tanya itu nanti ada kapal di dalam Al-Baqarah. Tiba-tiba muncul kapal tuh. Jeng, dalam surah Al-Baqarah tuh. Ya soalnya kan orang Yahudi juga mempercayai bahwa Tuhannya itu Nah, kan sudah penciptaan menciptakan kapal itu duluan. kapan? Gitu kan. Ya, itu Makanya konteksnya jangan nanti lari kemana-mana dulu. Sekarang adalah pembuktian. Yowes. Pembuktian adalah bukti bahwa Yesus itu menciptakan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Sehingga dia adalah nama di atas segala nama. Apa buktinya? Bumi yang kau tempati ini, yang kau hirup udaranya ini. Nah, gitu kan. Tapi ya mohon maaf, Bumi Bang yang Eka. kau pijaki ini, itu Iya. bulat. Betul? Sepakat? Ya, sepakat. Nah, sementara Ustadz Yusuf PI mengatakan bumi itu datar. Bukan, Kalau bumi bulat, nanti air laut bisa tumpah. Tidak usah itu. Saya tanya, di situ kan nggak ada kata-kata Yesus, Pak Eka. Di Yohanes 1 sampai berapa itu? 10 apa berapa nggak ada kata-kata Yesus. Kan Anda kok malah mengaitkan dengan Yesus? Itu kan firman. Apa ini mana? Yohanes 1 ayat Ya, 1. Yesus adalah firman, makanya kita baca ya ayatnya. Oke, kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya. Biar kau puas. Ya. Biar kau puas. Ya pagi-pagi itu siang-siang pagi sampai siang itu baca Alkitab. Al-Qur'an kau tinggalkan, kau baca Alkitab. Salah. Nah, ini. Gedeng. Nah, baca Alkitab biar kau pintar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Berarti segala sesuatu termasuk bumi. Nah, firman yang adalah Allah ini, kita lihat ayat 14. Telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti firman yang adalah Allah tadi telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Manusia itu kita kenal sebagai manusia Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu. Buktinya apa? Bumi yang kau tempati ini itu bulat, bukan datar. Betul? Kalau itu, Ora, kalau gini betul loh. atau enggak? Betul enggak? Bumi bulat, Pak. Nah, sekarang kau lihat Cek Ustadz toh, Yusuf PI ini maksudnya- bilang bumi Enggak datar. Nih, Enggak ada. nih kau lihat ya. Dihamparkan itu tidak bulat, Pak. Tidak berarti datar itu enggak. Itu kan penafsiran. Kalau bumi Kok bulat nih. Aku ditanyai, saya belum selesai loh masalah RK itu. Saya tanya Nih. di situ katakan Yesus telah menjadi manusia. Artinya kan firman telah Nih, menjadi kau dengar. manusia.
itu di perjanjian lama. bumi itu bulat, otomatis air laut itu tumpah gitu. Hmm. Kalau bumi itu bulat, otomatis air laut itu tumpah gitu. Kalau bumi itu terhampar. Nah, bumi Itu harus sindiran, Bang, terhampar. sindiran. Kalau bumi terhampar, Iya, berarti sindiran. air laut bisa tumpah. Gini, Bang, saya Tidak nggak mau tumpah. bahas itu. Ini Nah, sebentar benar atau aja. tidak itu perkataan Ustadz Yusuf benar atau tidak? Salah. Salah, sesat atau tidak? Aduh, kalau sesat enggak. Oke, Sesat silakan itu bukan, lanjut. Lanjut. Ketika Anda mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia, kan sama dengan perjanjian lama. Firman telah menjadi terang kalau nggak salah itu. Kan kurang lebih sama, Bang Eka. Ya, dan Anda terang itu memaknai, adalah Yesus, dan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." aduh, wis mumet aku lek carane ini. Benar. Kan betul, berarti kau dituntun sama Roh Kudus. Pusing. Kristus sebagai terang dunia. Yesus bilang, "Akulah terang dunia." Itu penciptaan Jangan bahas langit dan bumi, penciptaan. Bang, Nanti itu, Bang. pandangan junjunganmu beda, pandangan kitabmu beda loh. Berapa hari penciptaan? Saya bisa tunjukkan. Iya, saya Kak. Piye tuh? Ada yang 12 masa, ada yang 8 masa, ada yang 6 masa. Kau pilih yang mana tuh? Saya bisa tunjukkan dalilnya itu. Mau paksa? Ya namasa itu sa. Ya Nah. namasa kalau di 6 masa, betul. Nggak ada yang mengatakan Sepakat, 8 6 masa. Yakin kau? Iya. Kau pilih yang mana? Kau pilih perkataan Loh, 6 loh, masa loh. atau perkataan? Kok pilih? Yakin? Memang namasa loh, Bang. Al-A'raf Iya, 54. ini saya tunjukkan. Itu namasa. Selesai, Bang. Oke, selesai. Jadi Ya, kau bumi lihat ya. Selesai ya, kau lihat ya. Oh, ya udah deal loh mau menelapan masa. Enggak ada dikatakan di 8 masa. Ojo Ah. ngarang, aku gede nggak boleh ngarang ini, Pak. Ya, Jangan sampai ngarang-ngarang perhatikan dulu. ya. Enggak ngarang. Coba kau buka surah Yunus. Surah Yunus itu kan Allah bilang Yunus ayat yang ketiga itu kan 6 masa kan? Betul? Ya. Betul tak? Ya. Oke. Surah Yunus itu mengatakan 6 masa. Sekarang kau bisa buka di dalam hadis Muslim 6707. Oh, hadis, Bang. Kau percaya Oh, di kan Al-Quran tadi kau tuh bilang ada. Rasulullah, hadis juga benar. Tadi kan kau bilang, itu kan juga benar. Ya, tunjukkan. Saya tunjukkan ya dalilnya ya. Oke, nih. Saya tunjukkan, sabar. Nanti ada kapal keluar muncul lagi di Al-Baqarah, itu kau tambah bingung lagi. Waduh, ini kapal ini kapan penciptaan nih? Kapal itu maksudnya ya nanti, konteksnya tuh nanti ketika sudah fungsinya laut itu untuk kapal itu maksudnya. Premeng cegah. Bukan framing, itu Ngawanto. kenyataan. Ada kapal di situ loh. Kapal itu muncul pada saat itu. Ya. Saya buka ya, hadis Muslim ya. Hadis Muslim 6707. 6707. Ini sabar ya. Hadis Muslim 6707. Sampai ini dikasih argumentasi sampai nggak mau dengar ya, sabar. 707. Alah, Bang, Fusilat 9 sampai Fusilat 13 itu jelas sudah. Iya, Nama Fusilat. Kita buka Fusilat. Thank you. Saya lupa tadi. Kau terima kasih ya udah kasih dalilnya ya. Lah iya, tentang penciptaan itu ya di Fusilat. Tidak ada yang kontradiksi di situ. Fusilat dari 8 ya. Malah yang Iya, saya kontradiksi lupa itu tadi. kitabmu, Bang. Maaf ya, saya lupa juga. Yang kontradiksi itu kitabmu. Ya, betul. Oke, kita Kalau pas itu malah kita baca. Bisa hitung-hitungan? Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan kebenaran, saya putus asa, sabar. Ayat yang ke-9. Ada kaptennya di sini. Ya. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. 2 ya, hitung ya, 2. Ya. Ayat 10. Al-Quran itu nggak boleh baca setengah-setengah. Ya, dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh atasnya, lalu dia memberkahi, menentukan makanan bagi penghuninya dalam
Berapa masa? Yaitu 4 masa itu sama bumi-buminya tadi dihitung 4. lagi. Berarti Yo. 2 tambah 4 berapa? Ya 4 masih 4 itu, Bang. Kok 4? Tadi kan 2, di ayat 8 kan 2. Di ayat 9 kan 2. Di ayat 10-nya berapa? Ya buminya sama buminya kan ya 4. Berarti jadinya 4 tambah 2? Coba baca lagi. Kamu ini gimana? Oke, saya baca. Kita dari ayat 9 ya. Enggak, langsung 10 kelamaan ngantuk. Oh, aku. 10 ya. 10 kan 4. Nih, 4 masa. Iya, dari pertamanya. Oke, ulang. Allah Dia menciptakan ciptakan bumi itu, ya. gunung-gunung yang Nah, kokoh bumi. di atasnya. Lalu dia memberkahi dan menentukan makanan bagi penghuninya di dalam 4. Dalam berapa masa? 4. 4. Berarti tadi di ayat 9 berapa masa? Loh, nyapo kayak 9. Tadi di dalam ayat Bisa 9 itu dihitung berapa lagi. masa? 2. Di ayat 10 4 masa. Jadi berapa masa sekarang? Loh, piye Loh. hitung-hitungmu? Piye iku? Yang ayat 9 Loh. ya enggak usah dihitung karena ayat 10-nya Masa kan kau sudah harus menciptakan hapus? bumi. Itu jelas Masa bumi kamu hapus ayat Al-Qur'an? kok dihapus? Lanjut lagi, berarti 4. Sekarang ayat yang ke-12. Ayat 12. Lalu dia menjadikan 7 langit dalam 2 ya wes. 2. Ah, tadi 2 di awal 2. Habis itu 4, sekarang 2. Jadi total 6. bisa hitung. Sampai nih kulo bisa Aku hitung. paham. Mungkin lo tak jelas apa Sampai nih kulo ora paham matematika Gini. dihitung-hitung. Iya enggak. Tak Jen- jelasnya yang ngeyel aku wis paham mau maksudmu. Iya, oh. Ya saya ganti tentang penciptaan itu menciptakan terang dulu itu. Kenapa Tuhanmu menciptakan terang dulu? Sedangkan di nomor lupa aku. Itu kok menciptakan alat terangnya kok di hari keempat gitu loh. Paham kan Eka maksud saya? Gak paham, belum paham. Paham? Gak paham. Kamu Oh, coba gini-gini subjek saya predikat. ulangi. Elohim itu menciptakan itu kan dalam 6 hari. Hari pertama menciptakan terang, ya betul kan? Hmm. Tapi di hari 4 menciptakan matahari, bulan, alat-alat terang itu loh. Hmm. Paham? Kok kontradiksi Nggak paham, itu loh. nggak paham. Berarti kan kontradiksi. Seharusnya Sampai kan aku itu lo menciptakan paham. Maksud aku sampai kok lali itu tuh ayat iki. Maksud Nah, saya secara logika sampai nggak itu lo masuk. baca Bibel baik-baik. Biar sampean Cuma aku paham. lali kok. Sampean itu lo lali. Tapi mau nanya, Enggak, hari pertama kan di kitabmu kan menciptakan terang iya dulu, kan, sampean betul? aja lali lo. Sampean itu lali lo. Enggak, menciptakan terang enggak lali kalau itu, Bang. Lali coba mana? Di ayat Kejadian 1 nomor 3. Coba sampean baca baik-baik Alkitab. Turun baca Radu Alkitab, B. renungkan. Sebelum baca Alkitab, nyanyi dulu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gitu Yo wis kan. ora aku jelas nih. Nah, sampean Ya niku udah, lho baca kalau- baca Alkitab. Wis baca aku, Pak. Nyamper Wis baca tapi lali. Iya. Allah Tuhanmu menciptakan terang dulu gitu loh. Paham masih enggak paham, udah. Yo. Paham. Hari pertama menciptakan apa coba? Saya tanya. Elohim menciptakan hari pertama menciptakan apa? Menurut Allah nih, menurut Allah. Ya, menurut Allah nih. Loh, kok Tanah liat, gunung, pohon-pohon, segala isinya, cahaya, binatang. Adam, piye tuh? 7. Ya wes. Ya wes kalau enggak mau menjelaskan RK. Soalnya kontradiksi loh, Bang. Nggak ada Turun, kontradiksi. Ya, turun. Ya, makasih. Bosan lapar. Selamat siang. Siang, Kak. Lapar aku. Lapar aku.